barokah yang Allah turunkan dari langit untuk kita semua, maka perlu kita syukuri. Maka mari sekarang kita buang mitos-mitos. Kadang-kadang ada anak-anak kita yang bermain hujan-hujan, kita larang dengan alasan, awas jangan main hujan nanti sakit. Itu persepsi yang salah. Mana ada barokah kok bikin sakit. Nah, jadi hujan itu adalah barokah, ya kan? Maka kalau kita menghadapi barokah atau nikmat yang Allah berikan itu kita marah-marah, wah hujan nih macam-macam, berarti kita tidak mensyukuri nikmat. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, ada di antara kita yang masih kadang-kadang berpikir hujan itu menyebabkan sakit. Enggak benar, ya kan? Hujan itu adalah nikmat barokah dari Allah, ya. Barokah minas sama, ya kan? Barokah dari langit. Maka kita bersyukur atas karunia tersebut. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada tabi'in dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan kita bermohon kepada Allah menjadi salah satu dari umatnya yang sikoh, yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai kematian menghampiri kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih meneruskan dengan tema bervisi surga, yaitu atau keluarga yang bervisi surga. Keluarga yang menargetkan surga dalam hidupnya, sehingga ketika kita sudah yakin bahwa kita adalah yang menerapkan, yang memiliki harapan ke surga, maka tentu perbuatan-perbuatan kita pun tidak luput dari perbuatan ahlu surga. Kita mengawali pengajian ini dari Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang 133. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian wahai kaum mukmin, bersegeralah kalian meraih ampunan dari Allah dengan bertaubat kepada Allah. Nah, dengan pertaubatan itu, dengan ampunan yang kalian lakukan, kata Allah, Allah akan hadiahkan bagi kalian sorga, ya, yang seluasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Sorga itu disediakan kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan senantiasa mengesahkan Allah. Melalui ayat ini kita sangat paham bahwa ternyata, ya kan, untuk meraih sorga itu Allah berikan kita kemudahan-kemudahan. Allah berikan kita kemudahan. Di antaranya apa? Dengan banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dalam keterangan ulama juga dinyatakan bahwa kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah. Maka Allah akan memberikan kecintaannya kepada kita. Sebagaimana seorang anak yang rajin meminta maaf kepada ibunya, maka akan timbul kecintaan, sayang kita sama anak kita. Ya. Sebaliknya apabila ada anak atau orang di sekeliling kita tidak suka meminta maaf, maka akan menimbulkan kekesalan, ya kan. Begitu juga, maka ulama menyimpulkan bahwa kalau ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak istighfar kita kepada Allah. Perbanyak mohon ampun kepada Allah. Kita sampaikan juga kemarin pendapat dari Rabi bin Anas rahimahullah, ya kan. Beliau menyatakan alamatu hubbillah, ya kan. Tanda cinta kita kepada Allah salah satunya adalah kasratu bidzikrihi, ya kan. Memperbanyak mengingat Allah. Karena apa? Tanda seseorang yang mencintai seseorang itu sering mengingat-ingatnya, ya kan. Begitupun kita, karena kecintaan kita kepada anak kita, kita sering ingat dia, ya kan. Kalau sakit kita ingat, apalagi yang merantau, ya kan. Apalagi yang merantau, ya kan. Kayak ibunya Ai itu ketika anaknya di Jakarta, dia ingat-ingat, ya sudah makan belum anak saya, ya kan. Bagaimana kondisinya, sakit apa belum, ya kan. Nah, apalagi sekarang sudah canggih, ada HP, coba dilihat kondisinya bagi HP. Itu tanda kecintaan, senantiasa mengingatnya. Maka kalau ada di antara ibu-ibu yang tidak mencintai suaminya, pasti jarang ingat suaminya, ya kan? Dia jarang ingat suaminya. Atau seorang suami yang nggak cinta sama istrinya, jarang ingat istrinya, mungkin ingat istri orang lain, ya kan? Sehingga kecintaan dia kepada istrinya kurang karena sering, itu jarang diingat, ya kan? Maka begitu juga tanda cinta seorang kepada Allah, rajin mengingat Allah, rajin berzikir kepada Allah. Nah, itu dia.
Maka persepsi-persepsi harus kita benarkan. Banyak di antara kita yang senantiasa mendambakan surga, ingin menjadi ahlu surga. Bahkan kadang-kadang ada di antara kita yang menyatakan diri kita adalah orang yang baik. Tapi kenyataannya kebanyakan leite ngikut diri dengan baik, tapi mengamalkan amalan orang yang tidak baik. Ya, ngaku ahlu surga tapi tidak melakukan amalan ahlu surga. Contoh kecil, menarak batur dateri, kereren da julu, apa tolong da julu? Tolong dulu. Kereren da juluan, ya kan? Kereren da juluan, ya kan? Padahal mengetawain ngereren ditemu pahala. Yang dapat pahala adalah tolong dia. Nah itu dia. Itu contoh kecil saja, ya kan? Itu contoh kecil. Ada anak kita terluka karena pisau, silik tajulu apa obatin tajulu? Silik tajulu, ya kan? Nah ini dia kadang-kadang kita mengaku ahlu surga tapi visi kita tidak ahlu surga. Amalan kita tidak mengamalkan amalan yang baik, ya kan? Sama dengan sebuah ungkapan ini, ada ibu-ibu yang punya anak gadis, ya kan? Ada anak perempuan, ya kan? Banyak di antara kita-kita atau ibu-ibu yang hari ini ketika melihat menantunya nggak bisa masak, apa dia katakan? Dia celak menantunya. Salah kamu nak, ya kan? Salah kamu nak mencari istri nggak bisa masak. Salah kamu nak nyari istri nggak bisa bersih-bersih. Ya, padahal ada yang lebih penting. Yang lebih penting itu adalah menyiapkan anaknya menjadi imam bagi keluarganya. Kita lupa dengan anak laki-laki kita kadang-kadang. Kita lupa menyiapkan anak laki-laki kita untuk menjadi imam bagi keluarganya nanti. Itu yang lebih utama. Karena kalau kita hanya tidak mau mendapatkan menantu yang tidak bisa masak, gampang, ya kan? Kalau mau enak masakannya tinggal beli, selesai. Tapi bisakah kita membeli imam? Ya kan? Bisakah kita membeli imam? Itu kenapa di Balai Dakwah sudah diceritakan tadi, kita mendidik anak-anak dari kecil, dari TK, belajar Al-Quran, mengingat Al-Quran agar nanti kita persiapkan menjadi imam-imam bagi keluarganya. Ya, itu dia. Maka teknis pendidikannya pun kita ceritakan sedikit di sini. Kita memang branding dia gratis. Tapi bagi para ibu-ibu harus diketahui bahwa kita menerapkan contoh pembelajaran yang dipakai oleh ibunya Imam Syafi'i. Apa yang dilakukan oleh ibunya Imam Syafi'i? Dia keluarkan hartanya, dia jual perhiasannya untuk membiayai pelajaran anaknya. Maka harapan kita nanti juga begitu. Nanti ada istilahnya, nanti mungkin akan dijelaskan oleh kepala sekolahnya nanti. Ya, ibu-ibu akan didata nanti, nanti betul pendidikan kita gratis di Balai Dakwah ini. Tapi ibu-ibu harus memiliki komitmen untuk Balai Dakwah, berani mengeluarkan berapa. Ya kan? Nanti tawarnya begitu. Ibu berani mengeluarkan berapa dalam sebulan? 1.000 kah? 5.000 kah? 10.000 kah? Maksudnya untuk apa? Agar ada ikatan batin antara kita yang menyerahkan anak kita di sekolah dengan pihak sekolah sehingga berkahnya terus. Ya kan? Pendidikan memang gratis. Tapi lihat ibunya Imam Syafi'i. Ya, untuk menghargai keilmuan gurunya, dia bawa seluruh perhiasannya untuk membiayai anaknya sekolah. Maka Balai Dakwah juga nanti begitu. Pendidikan gratis. Kalau ibu nggak punya uang, bilang saja. Gratis. Ya, semuanya akan dibiayai. Tapi kita ingin seorang ibu memiliki kebanggaan menyekolahkan anaknya dengan dia rajin memberikan sedekahnya kepada para penghafal Quran. Itu dia salah satu menjadi imam bagi keluarganya nanti. Ya, jangan sampai kita hanya sibuk mendidik anak perempuan kita agar menjadi istri yang bisa masak, yang bisa menyapu segala macam. Karena kalau hanya itu kurang, gitu kan? Kurang. Atau ada pemikiran begini, ya kan? Ada sebuah hal, ya kan? Saya ingin memberikan sebuah contoh yang sederhana, yang sekarang lagi dikerjakan ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu yang menanam tembakau, ya kan? Ibu tahu tembakau, ya kan? Tembakau itu kita rawat dari kecil, ya kan? Kita rawat dari kecil, kita pupuk dari kecil sehingga dia menjadi besar dan siap dipanen. Ya. Tapi belum cukup untuk menjadi berkualitas. Apa yang kita lakukan setelah dia panen, indah, hijau, gemuk gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita petik daunnya, kita bakar daunnya,
Kita iris-iris daunnya, kadang-kadang kita pukuli daunnya agar bisa bernilai. Maknanya apa? Tidak cukup kita hanya memberikan pendidikan yang enak buat anak kita, ya, tanpa kita siapkan mereka untuk menghadapi ujian hidup. Karena manusia-manusia yang berkualitas adalah manusia-manusia yang bisa bertahan dari ujian-ujian hidup. Sebagaimana tembakau tadi, ya kan? Sudah dirawat baik-baik, ya kan? Jadi pohon yang hijau, ya kan? Belum bisa berkualitas, tidak dengan beli, ya kan? Tidak ada nilainya. Justru nilainya tembakau itu ketika dia apa kan? Di open dulu, ya kan? Dikeringkan, dipanasi, ya kan? Itu kita ibaratkan ujian-ujian, ya kan? Ya, tidak cukup hanya dipanasi, ya kan? Tapi dipotong-potong. Nah, itu anak kita. Maka makin banyak anak-anak kita menghadapi ujian, makin banyak kita menghadapi ujian nantinya, maka akan semakin berkualitas kita. Itu dia. Maka ad-dunya maskanul musibah. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Ya kan? Dunia ini tempat ujian. Maka kenapa? Karena kita tahu bahwa di dunia ini tempatnya ujian, ibu-ibu, luwek terdait penderitaan di dunia ini, maka ada hal yang harus kita perhatikan. Ada hal yang harus kita kuatkan. Kita tahu Indonesia hari ini menghadapi carut marut kondisi dari ekonomi yang rusak, dari adab yang mulai rusak, ya kan? Dari moral yang makin bobrok, pemerintahan juga yang makin rusak hari ini, ya kan? Maka ternyata harus ada yang kita kuatkan agar kita tidak tergilas oleh waktu. Apa dia? Kita ambil faedah dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minun qawiyyun khairun wa habbu ilallah minal mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, walaupun dalam keduanya itu ada kebaikannya. Maka untuk menghadapi kondisi menentu sekarang, agar kita tidak putus asa, agar kita tidak cepat menyalahkan Allah sebagai Tuhan kita, tidak menyalahkan orang lain atas kesengsaraan kita, tidak menyalahkan tetangga kita atas kemiskinan kita, maka perlu kekuatan yang pertama, kekuatan iman. Kekuatan iman penting, ya kan? Maka menghadapi merosotnya ekonomi, ada sematik diri dah gara-gara ndak temangan, maka butuh lapar side selepuk salahang dah, ya kan? Ya, Allah salahang, Allah enggak adil, ya kan? Kenapa tetangga saya kaya sedangkan saya enggak punya uang? Pemerintah salahang dah empuk, ya kan? Tetangga-tetangga Anda salahang semua. Tapi begitu iman kita kuat, ya kan? Begitu iman kita tinggi, ya, maka apa yang kita katakan? Ini ujian buat saya. Ya, ini ujian buat saya. Karena apa? Pernah sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Pada waktu itu masa kelaparan, paceklik, ya kan? Sampai-sampai para sahabat mengikat perutnya dengan batu pada saat itu. Ya kan? Umar mengikat perutnya kebetulan waktu itu dengan 2 buah batu di perutnya karena laparnya, untuk menahan lapar. Nah, dia ingin bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dia kuat menahan ujian lapar. Apa katanya? Wahai baginda Rasulullah SAW, alhamdulillah sampai hari ini saya masih bersabar. Ya, saya bersabar, gitu cerita mudahnya, ya kan? Saya masih bersabar untuk menghadapi ujian kelaparan ini. Lihat, dia buka kainnya, ya kan? Ternyata ada 2 buah batu yang mengganjal perutnya agar dia tidak lapar. Ya, dengan tersenyum Rasulullah SAW membuka bajunya tanpa ngomong apa-apa. Ternyata lebih banyak batu di perut Rasulullah SAW dibandingkan Umar. Menangislah Umar bin Khattab. Itu dia. Kekuatan iman. Lihat bagaimana kuatnya iman Bilal bin Rabah ketika dia disuruh untuk mengucapkan sesuatu tentang Allah, mensekutukan Allah, menjadikan Lata, Uzza, Manata saat itu sebagai Tuhan. Apa kata Bilal, ya kan? Ahadun ahad, ya kan? Nah, Tuhan saya hanya satu, Allah doang. Ya. Nah, sekarang kita bisa nggak? Susah karena banyak kurang iman. Hanya dengan uang 10.000 tergoda keimanannya. Hanya uang 100.000 tergadai keimanannya, gitu, ya kan? Ya kan?
Karena kelaparan tergoda imannya sehingga mengambil barang orang lain. Karena tergoda karena imannya lemah, dia takut rugi, maka dia kurangi timbangan. Banyak sekali. Maka penting bagi kita untuk menguatkan iman agar tetap kokoh di dalam Islam, ya. Biar kita kelaparan, Allah Maha Kaya, ya. Kenapa kita kelaparan hari ini? Misalnya mungkin Allah menguji kita agar kita mau menjadi hamba-hamba yang mencari, ya, mencari, bukan hamba yang hanya menengadahkan tangan. Ya kan? Maka kami bangga sekali di Balai Dakwah ini, alhamdulillah banyak ibu-ibu yang menjadikan dirinya sebagai tangan yang di atas. Masya Allah, ya kan? Nggak penting seberapa banyaknya, tapi Anda, kita semua membuktikan diri sebagai tangan yang di atas, tangan yang memberi, bukan tangan yang meminta. Itu tanda kekuatan iman. Kekuatan yang kedua yang harus kita kuatkan dalam kondisi dunia yang sekarang ini, ya kan? Ya, kekuatan pikiran, kekuatan ilmu, kuwatul fikriyah, ya kan? Kekuatan ilmu. Kalau ilmu kita benar, pengetahuan kita benar, ya kan? Pengetahuan kita luas, maka kita nggak akan biarkan diri kita terperosok di dalam kesusahan, ya kan? Kita cerdas, kita harus mencari tahu apa yang harus kita lakukan hari ini, ya kan? Tapi ada orang-orang yang hanya cerdas dalam bidang keduniaan, lupa dengan keakhiratan. Orang yang cerdas, ya kan, dia akan memancing keridhaan Allah, rezeki Allah dengan apa? Kalau kita mancing itu dengan apa? Dengan umpan. Maka umpan rezeki dari Allah itu dengan sedekah, dengan infak, ya, dengan melakukan perniagaan kepada Allah, ya kan? Ingat, Allah akan menggantinya 100 kali lipat, bahkan lebih berlipat ganda manakala kita menolong saudara-saudara kita. Maka hadisnya kan keren itu, ya kan? Hadisnya keren itu. Apa hadisnya coba, ya kan? Ya, pertolongan Allah akan turun kepada orang yang menolong saudaranya. Itu dia. Jadi harus ada pancingan, ya? Harus ada pancingan. Kalau ingin kaya, banyak bersedekah. Kalau hitungan matematika, semakin kita mengeluarkan, semakin habis dia. Berbeda kalau kita melakukan perniagaan kepada Allah, ya kan? Rajin berinfak, rajin berzakat, rajin mengeluarkan, rajin membantu, maka Allah akan ganti itu dengan berlipat ganda. Itu namanya pikiran yang benar. Maka ibu-ibu hari ini coba lihat, bandingkan dengan ibu-ibu yang tidak mengaji mungkin misalnya, ya kan? Perbedaannya adalah ibu-ibu yang senantiasa mengaji, mencari ilmu, ya, lebih kuat menghadapi kenyataan dibandingkan orang-orang yang tidak pernah mengaji. Kenapa? Karena Allah menurunkan ketenangan dalam hati-hati kita manakala kita mengaji. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dalam Quran surat Ar-Ra'd, ya kan? Hanya dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang, ya kan? Tenang saja, semua akan berlalu, ibu-ibu, ya kan? Semua ini akan berlalu. Tinggal kita memperbanyak ketaatan hanya kepada Allah, ya kan? Sebagai contoh mungkin, ya kan, mudah-mudahan ini tahadus bin ni'mah. Tahadus bin ni'mah. Saya sangat paham dengan saudara saya satu ini yang saya anggap abang saya, karena dia lebih tua dibandingkan saya, ya kan? Beliau nggak pernah punya pekerjaan dari dulu. Hidup juga sampai hari ini, ya kan? Hidup juga sampai hari ini, bahkan bisa melakukan banyak hal untuk orang lain. Karena apa? Yakin kepada Allah, ya kan? Dan kami selalu tanamkan di dalam hati kami, ketika kita tidak mampu untuk melakukan ibadah berupa zakat, berupa infak, tapi kita mampu menggerakkan lisan kita untuk menyuruh orang lain berinfak dan berzakat. Ya, ketika kita belum mampu melakukan kebaikan, ada orang lain yang bisa kita ajak untuk melakukan kebaikan, dan kita memperoleh pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan kebaikan. Dek mampu berzakat, Ustaz. Dek berkepeng untuk berinfak, Ustaz. Ada caranya. Ajak orang lain untuk berinfak. Manakala dia bisa berinfak atas dakwah kita, maka kita mendapatkan pahala infak tanpa mengurangi pahalanya orang tersebut. Nah, gitu dia. Itu keluasan pikiran, keluasan pemahaman, ya kan? Maka untuk hari ini, ya kan,
peluang-peluang ahlu sorga itu banyak. Manakala hari ini kita mendengar ada orang-orang yang kelaparan, orang yang cerdas, kuat imannya, apa yang dia katakan? Alhamdulillah, Allah berikan saya kesempatan untuk berinfak. Alhamdulillah, saya memiliki tahu, saya bisa mendapatkan pahala dari tahu saya ini, ya kan? Gitu dia. Maka nanti mudah-mudahan akan timbul sebuah kebiasaan, karena kita akan membangun peradaban ibu-ibu. Saya sangat pingin gitu ya, ibu-ibu yang datang ke sini bawa permen satu gitu ya. Kemudian nanti pulangnya berbagi dengan ibu yang lain, pahalanya luar biasa. Hanya sebuah permen, apalagi lebih dibandingkan itu. Ya, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, maka akan muncul apa dia? Kecintaan. Nanti Bu Haja Suim bawa kue, bawa kue kik gitu, kue tar ke sini ya kan, dibagikan sama makcik misalnya, nanti makcik juga bawa apel dikasih Haja Suim. Masya Allah ya kan, indah banget. Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, para sahabat senang banget saling berbagi, karena mereka sangat paham bahwa ketika kita mengeluarkan untuk orang lain, Allah siapkan gantinya yang lebih hebat dibandingkan kita, kekuatan pikiran. Maka untuk menghadapi masa sulit seperti sekarang ini dibutuhkan kecerdasan akal. Jangan jadi masalah, ditemu mangan darat bantuan lekan pemerintah. Anda lupa ya kan? Anda lupa yang memberi pemerintah itu Anda. Mendek bayar pajak darat kayak yang pemerintah. Ya, kenapa kita mengharapkan bantuan dari orang yang kita beri gitu kan? Ya. Minta bantuan dari yang memberi kita. Siapa yang memberi kita? Allah. Kalau hari ini doa kita, ya Allah, saya belum dapat rezeki, tapi belum turun rezekinya, maka yang dilakukan adalah perbanyak tahajudnya. Mungkin tahajud kita kurang. Besok belum lagi dikabulkan oleh Allah. Oh, jangan-jangan doa saya yang belum banyak, ya kan? Belum juga. Oh, jangan-jangan saya belum memberi orang lain, ya kan? Itu dia, Masya Allah. Coba lihat para sahabat, ya kan? Coba lihat para sahabat itu. Walaupun beliau miskin, walaupun mereka miskin, ketika ada peluang beramal soleh, nggak mau disia-siakan oleh mereka. Dikisahkan ada salah seorang sahabat, ketika Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan malam hari ini, ada seorang tamu dari jauh, siapa yang ingin menjamunya? Semuanya mengangkat tangan berebutan, tapi ada yang paling cepat mengangkat tangan, seorang sahabat, ya kan? Saya Rasulullah, saya ingin mendapatkan kemuliaan itu. Maka dibawalah pulang sang tamu. Sebelum tamunya dipersilahkan di ruang tamu, ya kan? Dia tanya sama istrinya, istriku, apa yang kita punya untuk menjamu tamu hari ini? Kakanda, katanya, kita hanya punya setengah mangkok bubur yang akan saya kasih kepada anak kita hari ini. Ya, bahkan saya belum bisa menghadirkan makanan untuk kita makan malam ini, saya dan engkau belum bisa. Ya kan? Lalu apa yang membuat engkau nekat, ya, menjamu tamu kita? Aku ingin mendapatkan kemuliaan dari menjamu tamu. Gini saja. Ini kan sudah agak malam-malam ini. Coba kamu tidurkan anak kita dulu, ya kan? Kamu masak bubur itu, hangatkan bubur itu. Nanti begitu matang buburnya, saya akan persilakan tamu kita masuk, ya. Kemudian nanti kamu matikan lampu yang ada di rumah kita. Kemudian taruh 2 piring, satu di depan saya dan satu di depan tamu kita, dan taruh bubur itu di depan tamu kita. Nanti saya seolah-olah akan ikut makan bersama dia, ya kan? Itu dia. Maka dilakukan oleh istrinya, dia tidurkan anaknya, sudah tidur anaknya, ya. Kemudian dipersilakan masuk, ya, begitu sama dengan apa yang disampaikan tadi, dimatikan lampu oleh istrinya. Kemudian, maaf, mungkin saya lupa mengisi minyak, kata sang pemilik rumah. Mari kita makan. Ya, karena dia lihat sama-sama ada piring di situ, ya tamunya pun senang gitu kan makan. Coba kalau dia ada lampu terus dia lihat ada piring yang kosong, pasti tamunya nggak enak makan. Sama-sama makan. Maka begitu sampai berita itu di hadapan Rasulullah SAW dan orang itu masuk ke masjid, maka kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat ahlu surga? Lihatlah orang itu. Ya, lihatlah orang itu, apa yang dia lakukan membuat kami Allah juga tertawa, malaikat tertawa, bahkan saya pun tertawa mendengar itu, karena luar biasanya salah seorang yang ingin mendapatkan pahala memuliakan tamu. Masya Allah.
amalan-amalan ahlus surga. Nah, itu pertanyaannya hari ini, apa yang kita sudah lakukan untuk menjadi ahlu surga. Wah, kita nanjak tetangga begitu kita masak ayam, ya kan? Ya kan? Sudahkah kita tengok kiri kanan kita manakala kita masak daging, gitu kan? Goyah katanya. Memuna doang. Masya Allah. Padahal hadis Rasulullah SAW itu ya Masya Allah, ya kan? Kalau engkau memasak, banyakin kuahnya agar engkau bisa berbagi. Masya Allah, ya kan? Ingat kalau urusan Rasulullah yang mengatakan itu pasti istimewa, pasti istimewa. Maka kita akan mencoba, nanti saya ingin melihat pertemuan berikutnya ibu-ibu membawa oleh-oleh dan saling bertukar oleh-oleh. Kita akan mencoba itu, ya kan? Kita akan mencoba itu. Karena itu istimewa. Biasakan. Atau saya mempunyai seorang laskar yang agak sepuh, ya kan? Pak Parjono namanya, mungkin kenal itu kan. Dia setiap ke pondok di sana, dia bawa oleh-oleh permen. Setiap dia lihat anak kecil, dia kasih permen. Anak kecil dia kasih permen. Masya Allah, amalan kecil tapi pahalanya istimewa. Masya Allah. Kita kadang-kadang lupa karena tidak terbiasa. Ya, kita kadang-kadang lupa. Coba ibu bayangkan, ibu jalan dari sana udah berapa anak-anak yang ibu lewati. Ya, nggak dapat pahala sama sekali. Padahal anak-anak itu Masya Allah mendatangkan pahala. Ya, maka saya kalau ngelihat usahanya TK yang ngajar di sini Masya Allah gitu, beliau dapatkan pahala mengajar anak-anak saya, sedangkan saya belum. Saya hanya menyediakan tempat saja. Nah, itu dia. Nah, kita kembali ke sini, ya kan? Kita kembali ke sini. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan pikiran, kekuatan ilmu. Maka benar ibu-ibu pergi mengaji. Datangilah setiap pengajian-pengajian yang dibacakan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah baik, insya Allah kullu khair, semuanya baik, ya kan? Tidak mesti di sini, ya kan? Ya kan? Tidak mesti mencukupkan diri. Saya cukup di balai dakwah saja. Jangan. Ilmu Allah itu luas. Ilmu Allah itu luas. Ngaji saja di mana saja, yang di mana dibacakan ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah menggambarkan ilmunya itu bagaikan kita mencelupkan telunjuk kita di lautan, maka yang tertinggal itulah ilmu kita, sedangkan ilmu Allah seluas lautan tersebut. Kekuatan yang ketiga yang harus kita miliki manakala dalam kondisi susah seperti sekarang ini adalah kekuatan solidaritas, kekuatan persaudaraan, kekuatan ukhuwah. Ya, kekuatan persaudaraan yang mana yang dimaksudkan? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Artinya bersaudara itu saling memahami. Artinya bersaudara itu saling mencukupi, ya kan? Saling menerima kekurangan, saling menutupi kekurangan. Jangan sebaliknya. Karena apa? Kalau sebaliknya pasti terjadi percekcokan, ya kan? Maka Allah katakan dalam ayat terusannya itu, fa aslihu baina akhwaikum. Maka saling mendamaikanlah bila ada yang bertengkar. Pernah kita sampaikan juga, kita ini memang berbeda. Nara ite pada itu membeli telekung, sama kita membeli mukena, tapi arak doang beda nah. Ya kan? Arak doang beda nah. Entah arak rajutannya kah, ada gambarnya kah, begitu. Maka jangan perbedaan ini menjadikan kita bertengkar. Ya. Karena dalam Islam tidak pernah dilarang berbeda, yang dilarang bertengkar. Ndak girang besual. Agak sida si masih girang besual barang semama ada, mudahan pesualan da sida, pertengkaran sida dengan semama ada adalah pertengkaran yang mendatangkan barokah. Apa pertengkaran yang mendatangkan barokah? Tidak berketerusan, menjadi bumbu-bumbu romantisme, ya kan? Gitu, ya kan? Terbesual, mudahan selike saling cinta, ya, saling cinta karena persoalan teno, ya. Jangan baru kelahi sekali sudah mendatangkan dosa. Apa dia? Kucerai kamu, Masya Allah. Waren debit dengan lain sendiri ada, iya, nangis terus, ya kan? Jangan-jangan ada yang begini, ya kan? Senang menceraikan istrinya, giliran mau diambil sama orang lain, dia nangis, ya kan? Masya Allah. Bahaya itu, ya kan? Bahaya itu. Maka jangan menimbulkan kedosaan.
Dengan persaudaraan yang kita miliki, tentu kita tidak ingin melihat saudara kita menderita. Begitu kita mendengar ada saudara kita yang kekurangan beras, yang kehabisan beras, maka insting kita muncul, ya. Insting ahlu sorga muncul, ya. Kita kumpulkan teman-teman, kita WA teman-teman gitu kan. Ada tetangga kita yang kekurangan beras nih. Ayo kita sumbang, ya kan? Nggak usah banyak-banyak, satu cangkir, satu gelas ini, ya kan? Dikumpulkan 20 orang kan jadi banyak dia. Ya, jadi banyak dia. Nah, itu gunanya kita membuat grup-grup WA itu sebenarnya bukan grup WA itu bukan untuk bicara gosip, enggak, bicara kebaikan, ya kan? Misalnya makcik kecelakaan, ya kan? Nah, di WA itu ayo kita lakukan donasi gitu kan. Semua masing-masing keluarkan 10.000 kali 100 orang udah berapa itu, ya kan? Masya Allah kecil. Nah, ini yang kita lakukan, maka kita mampu beli tanah, ibu-ibu. Ya, itu yang kami lakukan. Kami ini modal nekat, ya kan? Modal nekat, pekerjaan nggak ada, ya kan? Gini-gini, tapi nekat mau buat pesantren, ya kan? Nah, tapi karena kita yakin sama Allah, ya kita yakin dengan kekuatan persaudaraan, kebeli itu 7 arah, ya. Dalam waktu singkat kebeli 7 arah, masya Allah. Bahkan TK yang baru kita gadang-gadang, dengan bantuan saudara-saudara kita, jamaah kita, selesai, ya kan? Tinggal izinnya. Nah, nanti kemudian setelah ini kita akan buat rumah Quran. Kita akan buat rumah Quran, dan alhamdulillah begitu kami bingung tahu-tahu mulai tiba-tiba datang Hurdianto ke sini benerin ini listrik nih. Benerin listrik, belum ada kepikiran. Kita ngomong-ngomong, kita pusing ini di mana kita buat rumah Quran. Saya nyeletuk lah. Rumah Sida kan bagus, ya kan? Rumah Sida besar. Kebetulan nggak ada anaknya, mau nggak dapat anak banyak? Gitu dia. Akhirnya alhamdulillah mau katanya. Akhirnya kita buat rumah Quran. Ini ada istrinya di sini, masya Allah. Ya. Kemuliaan. Ya, peluang-peluang yang baik segera diambil. Ya, peluang-peluang yang baik segera diambil. Ini sebuah kemuliaan buat beliau karena beliau tetap mendampingi kami berjuang dalam kondisi kesulitan apapun. Pernah cerita waktu itu, ya kan? Motor waktu itu yang paling bagus coba punya dia, ya kan? Kita mau mau survei lokasi ke Sembalun dalam kondisi banjir luar biasa. Itu motor kita gonceng bertiga. Tiba-tiba ada lubang besar nyemplung di situ. Masya Allah. Ketika kita bilang kita patungan nggak usah, biar saya ustad. Itu dia, luar biasa. Maka Allah berikan dia kemuliaan hari ini, rumahnya bisa kita jadikan tempat untuk menghafal Quran. Ya kan? Kita kadang-kadang juga ini ada rumah Bu Haja Suim, insya Allah. Kita belum survei, kalau nanti memadai maka tahun berikutnya kita akan buka kembali rumah Quran. Kita ingin desa kita ini kita banyak bikin balik Quran, balik tempat orang-orang menghafal Quran. Maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Ya, bayangkan satu ayat yang dibaca oleh penghafal Quran itu kita pun mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Itu kekuatan persaudaraan. Kekuatan persaudaraan tidak mungkin membiarkan saudaranya kelaparan. Maka kegiatan yang kita lakukan hari ini, walaupun bagi orang kok hanya berapa paket? Hanya 100, ya kan? Bagi orang mungkin kecil, ya kan? Cuma 100. Tapi kita tidak pernah memikirkan itu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbagi dengan 100 orang. Mudah-mudahan ke depan, ke berikutnya akan bisa meratakan semuanya. Kekuatan yang keempat, kekuatan ekonomi. Itulah kenapa Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa saja suami yang mencari nafkah untuk keluarganya dihitung pahala jihad, ya kan? Saking besarnya pahala suami mencari nafkah. Makanya suami disebut tulang punggung. Jangan dibalik. Harusnya perempuan tulang rusuk jadi tulang punggung. Istrinya disuruh ke Malaysia. Ini namanya kebalik. Ini akibat kurang ngaji. Ya kan? Dalilnya itu suami tulang punggung, bukan istri. Ya kan? Tugas istri cuma satu, taat sama suaminya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi ma'ruf. La ta'atal makhluk bi ma'syiatil khaliq. Karena enggak pernah ngaji, mah dibalik-balik gitu ya. Akhirnya harusnya istri yang menjaga rumah, ini giliran suami yang menjaga rumah. Itu kebalik. Bayangkan dosanya, masya Allah, ya kan? Kita balik-balik dalil, ya kan? Yang kelima, yang terakhir, biar dipersingkat nih, dipersingkat. Yang terakhir adalah kekuatan perjuangan, jiwa juang, ya, semangat berjuang. Karena dengan semangat itulah kita bisa memotivasi diri. Ya, ibu-ibu harus memiliki semangat ini, ya kan? Semangat mengaji untuk apa? Untuk meraih kehidupan ke surga. Maka nggak ada yang bisa menghalangi kita.
Ya, coba lihat para bapak-bapak yang bekerja di sawah itu, ya. Berapa sih dia dapat? Tapi karena dia semangat untuk membahagiakan anaknya ketika pulang ke rumah dengan hasil dari tani tersebut, mereka bisa nikmati, maka itu bisa mendatangkan bahagia, ya kan? Itulah kenapa di sini kita sampaikan tadi, saya ulang ayatnya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kaum mukmin untuk bertaubat kepada Allah. Nah, bentuk taubat kita gunakan seluruh potensi yang kita miliki untuk meraih keridhaan Allah. Kita punya sedikit rezeki, ya kan? Maka belanjakan di jalan Allah. Kita punya sedikit makanan, belanjakan di jalan Allah. Ya, dan sekarang tidak perlu jauh-jauh mencari itu. Balai dakwah sudah menyediakan fasilitas itu. Minimal, ya kan? Minimal sekali seminggu, setiap hari Jumat berkah ada program tetangga tolong tetangga. Jadi siapa yang pengen, siapapun, ya kan, tidak mesti yang kaya yang membawa ke sini. Yang tidak punya pun bisa, ya kan. Anda punya telur 2 butir, bawa ke sini. Ada yang punya tahu 1 plastik, bawa ke sini. Ada yang punya makanan kue-kue, bawa ke sini. Maka nanti ada yang mengambilnya. Dan bayangkan setiap tetesan butiran tepung beras yang dimakan oleh orang lain mendatangkan keridhaan Allah. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan sore hari ini. Semuanya dalam rangkaian bagaimana kita menancapkan dalam memori otak kita amalan-amalan ahlu surga. Jangan justru kita melakukan amalan-amalan ahli neraka. Contohnya kecil tadi itu deh, kan. Ada orang jatuh, ketawa dulu baru ditolong. Kebalik, tolong dulu. Mau ketawa nanti setelah dia ditolong, ya kan. Nah, gitu dia, kan. Mudah-mudahan bermanfaat apa kita sampaikan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.